Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thoibah Nurmidasari, NPM 1921020217, kelas D jurusan Hukum Tata Negara semester 3. Larangan berbuat kerusakan. Sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41-42. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka agar mereka kembali. Katakanlah, adakah perjanjian di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penjelasannya, Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk kepentingan manusia. Ketamakan umat manusia terhadap alam akibat buruknya telah menimpa diri mereka sendiri. Contohnya adalah banjir, kekeringan, longsor, udara tercemar. Sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memelihara dan melestarikan alam demi kesejahteraan bersama. Kesimpulan, kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah manusia. Umat manusia harus segera menghentikan perbuatan yang menyebabkan kerusakan dan menggantikannya dengan perbuatan yang bermanfaat untuk kelestarian alam. Berbagai bencana yang menimpa umat terdahulu disebabkan oleh kemusyrikan mereka. Ada juga di surat Sad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Penjelasannya menegaskan bahwa segala yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hikmah. Lihat Quran surat Ad-Dukhan ayat 38. Orang yang beriman adalah yang percaya kepada Allah dan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya, kelak di akhirat akan ditempatkan di surga. Lihat Quran surat Al-Imran ayat 133. Dan orang kafir akan ditempatkan di neraka. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Kesimpulan, penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa langit, bumi dan segala isinya sengaja diciptakannya untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah tanpa hikmah. Hal ini diyakini oleh oleh orang yang beriman dan diingkari oleh orang kafir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menampakkan orang kafir di neraka dan orang beriman di dalam surga. Adapun hadis yang menjelaskan larangan berbuat kerusakan. Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan." Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.